ke-51, mengobati. Julian merasa ingin tertawa melihat ekspresi Victoria. Dia tersenyum dan berkata, "Apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir aku akan menyetubuhimu di sini?" Victoria merasa wajahnya memerah. Dia menunduk dan akhirnya membuka kemeja bagian atasnya. Udara dingin langsung menyentuh kulitnya yang tanpa perlindungan. Segera Julian membaca mantra. Tiba-tiba dinding transparan muncul mengelilingi mereka. Dinding itu menahan rasa dingin dan membuat udara di sekitar mereka menjadi hangat. Itu membuat Victoria terpesona. Ada sihir seperti ini juga? Julian meremas-remas daun di tangannya, menghancurkan lembaran hijau itu menjadi seperti pasta yang kasar. Setelah itu dia membuka perban di dada Victoria. "Jika sakit, katakan padaku. Victoria mengangguk. Dia menunduk dan melihat Julian menempelkan pasta daun yang kasar itu di atas luka jahitan yang setengah kering. Awalnya tidak ada rasa apapun, hanya sensasi dingin dan sejuk yang menyelimuti lukanya. Namun, ketika Julian mulai membuka perban di bagian punggungnya, rasa sakit mulai menyerangnya. Dia mencengkram lengan Julian dan mendesis pelan. Pria itu segera bertanya, "Itu sakit?" Victoria mengangguk cepat. Wajahnya telah kehilangan warna, mengubahnya menjadi putih pucat. "Sakit?" Semakin lama rasa sakit di dadanya menjadi semakin membakar dan menusuk. Rasanya dia ingin menggaruk luka itu dan membuangnya jauh-jauh. Julian dengan cepat mengoleskan daun itu lagi di punggung Victoria. Setelah itu dia segera menarik wajah Victoria dan mencium bibirnya dengan perlahan. Bibir itu terluka, bahkan mengeluarkan rasa amis darah. Itu karena Victoria telah menggigit bibirnya dengan kuat. Namun, Julian tidak memedulikan itu. Pada saat berciuman, tangannya diam-diam membentuk segel rumit. Kedua telapak tangannya lalu ditempelkan di dada dan punggung Victoria. Bibir mereka terus beradu meskipun tidak dengan cara yang kasar. Bahkan jika napas mereka habis, mereka hanya akan berhenti sesaat untuk menghirup udara. Victoria tidak ingat lagi sejak kapan dia kehilangan rasa sakitnya dan hanya fokus menikmati ciuman Julian. Dia memejamkan mata dan lalu segera memeluk tubuh pria itu. Julian merasa sedikit bingung. Konsentrasinya pecah. Dia akhirnya menghentikan mantranya dan balas memeluk Victoria. "Apa itu masih sakit?" Wanita itu menggeleng. Dia mengusap rambut Victoria selama beberapa saat lalu melepaskan pelukan mereka. Dia membantu Victoria mengenakan kancing bajunya. Setelah itu segera menarik wanita itu pergi. Baru beberapa saat mereka pergi, beberapa orang pemburu binatang melangkah melewati jalan itu. Jika Julian tidak berhenti tepat waktu, mungkin mereka akan terekspos. Victoria yang mengikuti Julian merasa sedikit penasaran dengan tanaman yang baru saja Julian dapatkan. Daun apa yang bisa memberikan efek seperti itu? "Julian, tanaman apa itu? Aku sudah lupa namanya. Itu sudah ada sejak berapa abad yang lalu?" Jawab Julian menjelaskan. Di masa lalu, orang-orang akan menggunakan daun itu untuk mengobati luka. Namun, keberadaannya memang cukup langka. Mereka harus mencari di hutan. Tentu saja ini adalah keberuntungan mereka karena Julian masih bisa menemukannya. Mungkin itu berkat tupai ajaib itu. "Apakah itu hanya ada di Skotlandia?" Tanya Victoria dengan penasaran. Julian segera mengangguk. "Aku pernah mencari di Amerika ketika aku terluka. Namun, tidak menemukannya. Sepertinya memang hanya tumbuh di sini, atau di negara lain yang tidak aku tahu. Aku merasa tidak sakit lagi," kata Victoria kemudian. Dia meraba dadanya yang sudah terasa lega karena tidak ada balutan perban lagi. Itu membuatnya merasa lebih bebas. "Tunggu sampai besok, luka itu akan sembuh. Benarkah?" Victor merasa tidak sabar. Daun itu sepertinya benar-benar ajaib. "Lalu, kemana kita akan pergi?" Tanya Victoria. "Apa kau ingin pergi ke suatu tempat?" Julian balas bertanya. Dia belum memiliki banyak rencana.
Mereka memang datang lebih awal sehingga ada banyak waktu untuk bersenang-senang. Ya, mungkin lebih baik kembali ke mobil dulu. Kita akan memikirkannya di sana. Itu kesepakatan. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun berhasil meninggalkan hutan. Pada saat kembali ke desa, itu hal yang mengejutkan karena Charles dan Angus ada di tepi jalan sedang menunggu mereka. Julian merasa kepalanya pusing melihat Charles. Padahal dia tidak ingin bertemu pria itu. Kenapa mereka justru ada di sana? Tuan Hagestone! Charles segera menyusulnya. Dia tampak lebih sehat dan sudah benar-benar waras. Wajahnya sudah bersih, mungkin dia bahkan sudah mandi. Penampilan itu benar-benar membuat Victoria merasa sedikit tersentuh. Dia menyaksikan sendiri bagaimana pria itu menjadi gila, berteriak dan menggeram seperti binatang. Namun, sekarang Charles sudah normal. Dia berubah menjadi normal begitu saja. Jika itu di rumah sakit jiwa, pasti akan memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menyembuhkannya. Kadang-kadang dia menjadi heran. Sihir seperti itu adalah sesuatu yang sangat berguna. Namun, kenapa hal hebat seperti itu bisa lenyap bukannya berkembang? Mungkinkah ada seseorang atau sesuatu yang membuat kelompok sihir seperti ini punah? Oknum yang melakukan hal itu pasti sangat jahat. Ada apa? Kenapa kau tidak takut padaku dan malah berkeliaran di sini menungguku? Yang Julian tanpa keramahan yang lebih. Itu nada datar yang sering digunakan pada bawahannya. Tuan Hagestone, aku mengingat sesuatu. Ucap Charles dengan pelan. Kedua alis Julian segera dirajut. Dia menatap pria tua itu dengan heran. Apa itu? Charles menarik napas dalam-dalam. Pada saat dia gila, dia benar-benar tidak memiliki kesadaran jiwa. Apa yang sudah dia lakukan tidak akan pernah dia ingat. Namun, entah kenapa setelah Julian mengembalikan akal sehatnya, kenangan-kenangan lama justru membanjiri otaknya dengan kecepatan menakutkan. Apakah kau benar-benar keturunan klan Hagestone? Charles memastikan terlebih dahulu sebelum mengatakan apa yang ingin dikatakan. Bagaimanapun juga ini adalah sesuatu yang serius. Ya, aku tidak mungkin mengaku-ngaku. Apa kau ingin aku membuktikannya? Tanya Julian dengan sedikit malas. Charles segera menggeleng. Itu tidak perlu lagi. Sepertinya dia sudah yakin dengan identitas Julian dan tidak perlu menginterogasinya. Ini adalah cerita saat aku masih kecil. Pada saat itu sepertinya aku mendengar beberapa hal dari kakekku yang sudah tua. Mungkin saat itu usia kakekku sudah lebih tua dariku yang sekarang. Charles mulai bercerita. Tunggu. Tiba-tiba Angus menyela ayahnya. Julian langsung menatapnya dengan dingin, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Angus tersenyum canggung. Ini dingin. Tidakkah lebih baik jika kita datang ke kediamanku saja? Julian menghela napas. Dia menatap Victoria dan wanita itu mengangguk setuju. Akhirnya dia berdeham. Baiklah. Charles mengangguk. Kalau begitu kita akan pergi ke rumahmu dulu. Katanya pada Angus. Mereka pun akhirnya berjalan bersama menuju rumah Angus. Jaraknya tidak begitu jauh dari tempat ini. Mereka tiba di sana tidak lebih dari 5 menit kemudian. Angus segera mempersilakan Julian dan Victoria masuk. Rumah itu tidak berbeda dari sebelumnya. Hanya saja ada beberapa minuman di meja. Itu bekas Charles yang setelah sadar dari pingsannya segera meminta minuman. Baiklah, ceritakan itu sekarang. Pinta Julian dengan serius. Ke-52, perjalanan kembali. Di masa lalu, Charles memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kakeknya. Dia merupakan cucu laki-laki satu-satunya yang sudah seperti teman bagi kakeknya. Apapun selalu diceritakan oleh pria itu. Hingga pada suatu hari kakeknya menceritakan tentang orang-orang yang dulu sangat terkenal di Inverness. Salah satu dari orang-orang yang terkenal itu adalah keluarga Hagestone di dekat Loch Ness. Konon,
keluarga Hagestone ini memiliki aset perkebunan yang melimpah. Ladang gandum ada di mana-mana, perkebunan anggur tersebar luas. Namun, hal yang membuat mereka terkenal bukan hanya karena aset perkebunannya. Itu juga karena rumor yang menyebar di kawasan Highland. Rumor itu mengatakan kalau keluarga Hagestone ini bisa menggunakan kekuatan magis. Tentu saja pada saat Charles masih kecil, dia tidak begitu yakin apakah itu benar atau tidak. Karena pada saat itu juga keluarga Hagestone sudah menghilang. Kastelnya juga tidak ada jejaknya. Kupikir itu hanya cerita karangan kakekku saja, kata Charles setelah menceritakan apa yang dia tahu. Apakah dia mengatakan bagaimana itu terjadi? Tanya Julian. Charles menggeleng pin. Dia mengatakan seperti, kastel keluarga Hagestone kosong dalam waktu yang lama. Semua hartanya terbengkalai hingga kerabat-kerabatnya mulai berebut mengambil alih itu untuk kepentingan mereka sendiri. Julian mengerutkan kening. Apakah mungkin musnahnya klan Hagestone ada hubungannya dengan kerabat-kerabatnya? Ayahnya sendiri memang memiliki beberapa saudara. Namun, sejauh yang dia tahu, tidak ada perselisihan di antara mereka. Seharusnya mereka tidak saling mencelakai satu sama lain, kan? Charles menatap Julian dengan serius dan sedikit ngeri. Dengan hati-hati dia bertanya, Tuan Hagestone, aku tidak tahu bagaimana kau bisa muncul di sini lagi. Dan bagaimana kau tidak mengerti tentang keluargamu sendiri? Mendengar pertanyaan itu, Julian langsung mendengkus. Itu sesuatu yang rumit dan tidak akan kau fahami, ucapnya dengan datar. Itu berarti usiamu. Bagaimana kau masih sangat muda begini? Angus yang sejak tadi diam pun menceletuk. Charles menatapnya dengan mendelik. Untuk apa orang ini menanyakan itu? Sudah jelas itu karena pengaruh sihirnya. Dasar anak bodoh. Untungnya Julian tidak tersinggung dengan itu. Dia hanya menghela napas tanpa menjelaskan. Biarkan saja Angus berspekulasi sendiri. Victoria duduk di samping Julian dengan diam. Dia mendengarkan setiap yang Charles ceritakan. Diam-diam memiliki sedikit pemahaman tentang keluarga Hagestone dan bagaimana mereka menghilang. Dia menggenggam tangan Julian. Namun, ini belum tentu benar. Aku yakin kakek Tuan McCartney mendengar itu dari informasi yang disebar dari mulut ke mulut. Bukankah begitu? Itu benar. Charles segera mengangguk. Itulah kenapa sebelumnya aku menganggap itu hanya cerita karangan. Lagi pula jika benar-benar ada keluarga seperti itu, bagaimana jejaknya bisa benar-benar hilang? Dia menatap malu-malu pada Julian. Kemudian kita bertemu. Barulah aku percaya di sana memang ada keluarga Hagestone yang bisa memakai sihir. Victoria tersenyum ringan menanggapi itu. Sementara Julian hanya mendengkus. Kalau begitu, aku tidak akan mencari tahu lagi darimu. Lebih baik kita pergi. Apakah kau tidak ingin minum beberapa whisky? Angus menawarkan. Tidak perlu. Julian menggeleng. Sebentar lagi sore dan dia tidak ingin menghabiskan banyak waktu di sini. Jika terlalu malam mungkin Peter dan Ellen akan mencarinya. Maaf jika aku tidak bisa memberitahu banyak hal. Terima kasih karena sudah mau menyembuhkanku. Ucap Charles dengan sungguh-sungguh. Jika Julian tidak berbaik hati mungkin dia akan menjadi orang gila sampai mati. Itu bukan apa-apa. Julian dan Victoria segera berdiri. Kemudian mereka pun mengatakan beberapa kata perpisahan sebelum akhirnya keluar meninggalkan rumah Angus. Victoria melangkah mengikuti Julian. Sesekali dia akan mencuri pandang pada pria itu yang diam. Apa yang sedang Julian pikirkan? Apakah pria itu sedang mencerna masalah keluarganya? Ketika mereka sampai di mobil, hari sudah sore. Victoria menghela napas panjang. Berjalan sejauh ini membuatnya merasa lelah, terutama kakinya yang sudah pegal. Sepatunya kotor penuh tanah. Dia segera melepaskan itu karena merasa tidak enak hati jika membuat mobil orang lain kotor. Julian yang melihat itu tidak bisa berkata-kata. Dia hanya melajukan mobilnya di jalanan yang masih sempit. Apa kau lapar? Tanya Julian. Victoria meringis.
Sangat. Jawabnya. Tiba-tiba dia teringat pada cupcake yang dia bawa dari kafetaria. Dengan cepat dia mengeluarkan paper bag kecil dari jok belakang, lalu segera membukanya. Cupcake dan croissant di sana sudah dingin. Cupcake memang cocok dimakan saat dingin, tetapi croissant tidak begitu. Roti itu sudah sedikit kaku. Dia membuka cupcake dan menatap itu lekat-lekat. "Kau mau?" tawarnya pada Julian. Pria itu meliriknya sebentar. "Makanlah." Victoria mengedikkan bahunya. Kemudian mulai memakan cupcake yang bagian atasnya dipenuhi dengan krim stroberi. Setelah 2 gigitan, dia menyodorkan cupcake itu ke mulut Julian. "Ayo, cobalah. Ini sangat enak," serunya dengan antusias. Julian tanpa merasa ragu segera menggigit cupcake itu. Gigitannya sangat besar membuat Victoria merasa kesal. "Tidakkah kau ingin menyisakan untukku?" Pria itu terkekeh. "Jangan salahkan aku. Cupcake-nya yang terlalu kecil." Victoria mendengkus. Akhirnya dia menghabiskan cupcake itu dengan 2 gigitan lagi. Sayangnya perutnya masih lapar. Jadi dia pun membuka bungkusan croissant-nya. "Itu sudah dingin," kata Julian. "Bukan masalah. Aku sangat lapar," ucap Victoria tidak peduli. Dia segera menggigit roti itu. Meskipun sudah kaku, tetapi rasanya masih bisa diterima. "Tidak buruk." Julian menoleh padanya, lalu menggeleng pelan. Sekarang mobilnya sudah tiba di jalan yang ramai dan sepenuhnya meninggalkan wilayah kecil itu. Dia melihat ke kiri kanan dan menemukan tempat makan di kiri kanan jalan. Mobil pun mulai menepi. Victoria merasa sedikit heran melihat di mana mereka berhenti. "Kita akan makan di sini." "Kenapa? Kau tidak menyukai tempatnya?" Victoria segera menggeleng. Meskipun restoran itu terlihat kecil, tetapi bangunannya tidak buruk. Itu lebih terlihat seperti restoran tradisional khas Skotlandia. "Aku hanya terkejut kau memilih tempat ini. Kupikir kau harus makan di restoran mewah," ucap Victoria kemudian setelah menyelesaikan croissant-nya. "Untuk apa restoran mewah? Aku bahkan bisa hidup di alam liar." Julian mematikan mesin mobilnya. "Ayo, keluar!" Victoria pun segera keluar dari mobil. Udara dingin kembali menerpa tubuhnya. Kepalanya sedikit menyusut sampai Julian merangkulnya dan memberikan kehangatan. "Kenapa sepertinya kau tidak kedinginan?" tanya Victoria dengan heran. Sejak menginjak Skotlandia, sepertinya Julian tidak pernah terlihat kedinginan. "Aku memang begini," kata Julian. "Kulitmu pasti terlalu tebal," ucap Victoria sambil tertawa keras. Kulit tebal bisa diartikan juga sebagai sifat tak tahu malu. Dia sedang mengejek Julian. Pria itu segera mencengkeram tengkuknya, membuat tawa Victoria berhenti. Kemudian Julian menunduk dan mengecup bibir Victoria. "Sudah berani mengejekku ya?" Victoria langsung terdiam, merasa bodoh dan malu. Akhirnya dia berpura-pura fokus melangkah maju untuk memasuki restoran. Julian terkekeh melihat itu. Dia pun segera mengikuti Victoria. Restoran itu memang restoran khas Skotlandia. Makanan yang disajikan pun semuanya adalah makanan khas negara ini. Victoria merasa antusias. Sepertinya apapun yang berhubungan dengan negara ini akan menjadi sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia merasa memang harus menyukai ini. Setelah mengisi perut selama kurang lebih setengah jam, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Hari sudah semakin sore dan Victoria merasa semakin lelah. Ditambah dengan perutnya yang kenyang, dia pun tertidur di mobil. Ke-53, ayo lakukan itu. Selama 2 hari ini, Victoria dan Julian melakukan banyak kunjungan ke tempat-tempat wisata di Inverness. Semuanya berjalan dengan baik. Mereka menikmati waktu berdua seolah-olah perpisahan yang akan datang tidak benar-benar ada. Pada siang hari Victoria akan tersenyum dan tertawa.
menampilkan bagaimana bahagianya seorang Scotland. Namun, pada malam hari hanya dia yang tahu bagaimana dia berusaha keras untuk dapat terlelap tanpa mimpi buruk. Terkadang dia akan bangun di tengah malam dengan mimpi konyol. Namun, dia hanya menyimpan itu untuk dirinya sendiri. Paling-paling dia hanya akan memaksa matanya kembali terpejam tanpa mengganggu Julian. Sampai akhirnya hari yang telah ditentukan pun tiba. Ini tepat tanggal ke-17. Victoria bermimpi buruk lagi malam ini. Tengah malam dia terjaga dan itu membuatnya bangun lebih siang dari biasanya. Bisikan lembut tiba-tiba terdengar di telinga. "Sampai kapan kau akan mengabaikanku, Las?" Kedua mata Victoria mengerjap. Wajah Julian berada tepat di sebelahnya. Pria itu berpenampilan segar, mungkin sudah mandi. Aroma maskulinnya yang segar langsung memasuki penciumannya. Dia menghela napas, memasang ekspresi cemberut, lalu mendorong wajah Julian menjauh. "Aku masih mengantuk," ujarnya yang kemudian meringkuk membelakangi Julian. "Ini sudah siang. Tidakkah kau ingin bangun dan melakukan sesuatu?" Julian memeluknya dari belakang. Victoria hanya membalas dengan gumaman tidak jelas. Julian merasa tingkah Victoria ini sedikit menggelikan. Dia terdorong untuk mencubit pipi wanita itu hingga sedikit merah. Itu membuat Victoria mendengkus sebal. "Jangan menggangguku, Julian! Pergilah bermain bersama Ellen atau Peter. Aku masih ingin tidur." Victoria mengusir Julian, tetapi pria itu tidak menggubrisnya. Dia justru menenggelamkan wajahnya ke tengkuk wanita itu. "Aku lapar. Kalau begitu kau hanya perlu makan," gumam Victoria dengan lirih. Dia mengguncang bahunya, berniat mengusir kepala Julian. "Scotland, apa kau masih belum cukup tidur? Ayo bangun!" Julian yang merasa tidak sabar akhirnya menarik tangan Victoria. Namun, tangannya segera ditepis dengan kasar. "Apa aku melakukan kesalahan?" Julian bertanya. Dia menjadi sedikit bingung. "Katakan padaku jika kau merasa kesal. Kau memang menyebalkan, membuatku kesal setengah mati," balas Victoria sambil terpejam. Kening Julian langsung berkerut. "Bagaimana aku yang tampan ini bisa menyebalkan? Kesalahan apa yang sudah aku lakukan?" Victoria merasa ingin memukul wajah itu sampai berubah menjadi jelek. Namun, dia tidak suka kekerasan. Jadi lebih baik tidak melakukan pemukulan itu. Dia mendengkus kasar, lalu bungkam. Bibirnya berkerut, menandakan ketidaksenangannya. Dia meringkuk semakin jauh dari Julian. "Hei!" Julian akhirnya pindah. Dia mengubah posisinya menjadi duduk di tepi ranjang. "Jika kau tidak mengatakannya, bagaimana aku bisa tahu? Bukankah kau sudah biasa membaca pikiran orang lain? Kenapa tidak melakukannya sekarang?" tanya Victoria dengan sedikit ketus. Julian menghela napas panjang. Ada apa dengan Victoria hari ini? Kemarin mereka sudah berjanji hari ini akan pergi ke seberang Lagnas sebelum malam nanti akan melakukan rencana utama. Kenapa suasana hatinya tampak begitu buruk? Orang bilang wanita adalah makhluk yang sulit dipahami. Sebelum ini Julian tidak begitu percaya dengan omong kosong itu. Namun, sekarang, sepertinya itu memang benar. Victoria benar-benar sulit dipahami. Wanita itu bisa mengubah suasana hatinya dengan mudah. Mungkin sekarang dia bersikap ketus, tetapi siang nanti dia akan tertawa keras. Dan Victoria sering berubah-ubah pikiran. Bukankah wanita itu sering melarangnya membaca pikiran? Kenapa sekarang justru menyuruhnya? Lupakan saja. Dia hanya harus membujuknya. "Aku tidak akan membaca pikiran lagi," ucapnya dengan pelan. "Itu akan membuatmu marah, bukan?" Victoria akhirnya mau menatapnya. "Kau akhirnya menyadari itu? Sejak kapan kau peduli aku marah atau tidak? Lagi pula, bukankah kau sudah terbiasa membuatku marah?" "Astaga!" Julian berdecak. "Apa kau menyimpan dendam padaku?"
Victoria meliriknya tidak senang, lalu memunggunginya dan kembali memejamkan mata. Berpura-pura tidak peduli lagi. Baiklah, kau tidak ingin mengatakannya. Kalau begitu lebih baik aku pergi. Julian pun berdiri. Pada saat dia hendak melangkah, suara Victoria tiba-tiba terdengar. Aku melihatmu bercinta dengan seseorang. Bahkan suara desahanmu terdengar sampai halaman. Ekspresi Julian seketika berubah menjadi kosong. Dia mengurungkan langkah kakinya dan terdiam di tempat. Kapan dia melakukan itu? Bagaimana dia tidak sadar sudah bercinta dengan seseorang? Dia segera berbalik dan kembali duduk di tepi ranjang. Scotland, kau pasti salah melihat. Bukankah sejak kemarin aku selalu bersamamu? Tidak mungkin. Itu memang kau, Julian Hagestone. Suara Victoria terdengar sangat sinis. Julian segera membalik tubuh Victoria hingga mereka saling berhadapan. Wanita itu tidak mau menatapnya, memang terlihat sangat kesal. Dia segera menangkup wajah itu, lalu bertanya. Kalau begitu katakan, di mana aku melakukan itu? Victoria mengerutkan bibirnya. Dia menunduk dengan wajah masam. Dalam mimpiku. Oh, astaga! Julian tidak bisa berkata-kata. Apakah wanita ini sudah tidak bisa membedakan yang mana kenyataan dan yang mana hanya mimpi belaka? Kenapa dia menjadi begitu konyol? Scotland, itu. Jangan memprotes. Itu terlihat sangat nyata. Kau pikir, bagaimana aku bisa melupakan itu? Ya Tuhan! Victoria menggerutu sambil mengacak-acak rambutnya. Melihat wajah pria itu saja membuatnya ingin memukulnya. Dalam mimpi itu semuanya benar-benar tergambar dengan jelas. Bahkan jika Julian mengatakan itu nyata, dia akan percaya. Di sana Julian bercinta entah dengan siapa di sebuah kamar kastel. Victoria seolah ada di sana dan mendengar suara penyatuan mereka yang menjijikkan dengan begitu jelas. Rasanya seperti darahnya bergejolak. Emosinya ingin meledak. Namun, tidak tahu harus bagaimana melampiaskannya. Dia tidak tahu sejak kapan sebuah mimpi semata bisa memengaruhinya sebanyak ini. Julian diam-diam menghela napas panjang. Dia mengetuk dahi Victoria dengan ujung jarinya. Gadis konyol, apa kau terlalu banyak berpikir sehingga memiliki mimpi buruk seperti itu? Bagaimana jika itu bukan hanya mimpi? Victoria menatap Julian dengan sorot mata yang tajam. Kau pasti akan melakukan itu di sana. Ini mungkin firasat masa depan. Scotland. Tidak. Victoria segera memotong ucapan Julian. Dia lalu menatap pria itu dengan serius. Ayo, kita lakukan itu. Julian benar-benar terkejut mendengar ajakan itu. Sebelum dia bertanya lebih lanjut, Victoria sudah mendorongnya ke tempat tidur lalu bergerak naik ke atas tubuhnya. Wanita itu duduk di perutnya, menindihnya dengan acak. Scotland, apa yang kau? Victoria tiba-tiba membungkuk, lalu mencium bibir Julian dan memagutnya dengan kasar. Tangannya yang sedikit gemetar menyusup ke dalam sweater pria itu. Telapak tangannya segera merasakan otot-otot Julian. Tindakannya yang berani sungguh membuat Julian tercengang. Ketika dia yang biasanya mendominasi tiba-tiba berubah didominasi, itu sungguh membuatnya tidak bisa bereaksi dengan benar. Ada apa ini? Apakah wanita ini akhirnya melemparkan diri padanya? Tunggu. Julian akhirnya bisa kembali ke akal sehatnya. Dia segera menangkap tangan Victoria dan menatap wajah cantik itu dengan saksama. Apakah sekarang aku yang bermimpi? Victoria segera mencubit perut Julian dengan kuat, membuat pria itu meringis kesakitan. Ini nyata, bukan? Tanya Victoria. Julian mengangguk pelan sambil menatap wanita yang berada di atasnya itu dengan pandangan tidak mengerti. Bukankah Victoria tidak ingin memberikan kesuciannya? Lalu, apa yang sedang terjadi sekarang? Seolah mengerti dengan apa yang Julian pikirkan, Victoria segera mendengkus. Dia mengusap rahang Julian. Bukankah aku sudah mengatakan itu sebelumnya?
Alis pria itu sedikit dirajut. Aku akan memberikan kesucianku pada orang yang kucintai. Ke-54, penyatuan pertama. Scotland, kita tidak bisa. Julian menggeleng pelan, menatap wanita di atasnya itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Ada kilatan kekecewaan di mata Victoria. Bukankah sebelumnya Julian selalu menginginkannya? Kenapa sekarang tidak lagi? Julian meletakkan tangannya di pinggang Victoria. Dia menatap kedua mata wanita itu secara bergantian. Selama beberapa saat tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Julian. Pria itu menghela napas. Kau tahu kita tidak akan mungkin berakhir bersama. Ucap Julian pelan. Ada kebingungan di sudut matanya. Kenapa kau justru ingin menyerahkan itu padaku? Sebelumnya Julian tidak memikirkan hal-hal ini. Dia hanya menginginkan Victoria, menginginkan tubuhnya dengan semena-mena. Namun, sekarang ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Bagaimana jika dia tidak berhati-hati dan menyebabkan Victoria hamil? Bukankah itu akan membuat wanita itu melahirkan anak tanpa ayah? Tentu saja di dunia ini ada berbagai macam alat pengaman dan pencegah kehamilan. Namun, Victoria tetap akan menjadi orang yang dirugikan. Jika itu adalah wanita bangsawan di zaman dulu, pasti kehormatan keluarganya akan rusak. Seolah mengerti dengan kekhawatiran Julian, Victoria tertawa keras. Saat ini suasana hatinya berubah menjadi lebih baik. Dia membungkuk dan menatap wajah pria itu dekat-dekat. Julian, kenapa aku harus peduli? Bahkan jika nanti aku harus hamil tanpa suami, apa masalahnya? Dia menyeringai. Justru itu sangat bagus, bukan? Setidaknya aku akan mendapatkan garis keturunan dari makhluk ajaib sepertimu. Saat mengatakan itu, Victoria tidak terlihat bersungguh-sungguh. Julian hanya menggeleng pelan menanggapi itu. Cepatlah bangun. Apa mimpi buruk sudah membuat kewarasanmu terguncang? Victoria menjadi cemberut. Dia melipat tangannya di dada. Kau sungguh pria yang kejam. Aku sudah merendahkan martabatku dengan mengajakmu melakukan itu, tapi kau menolaknya. Aku punya alasan tersendiri, Las. Sahut Julian. Ya, Julian yang brengsek itu entah kenapa berubah menjadi pria baik-baik. Entah aku harus merasa senang atau justru sedih. Julian sungguh ingin mengerang frustrasi. Posisi mereka ini sudah merupakan sesuatu yang ambigu. Ditambah dengan tawaran dan desakan menggiurkan. Jika Julian tidak bertekad, dia sungguh sudah menelanjangi Victoria sejak lama. Julian, kau mungkin sudah tidak menginginkanku, tapi bagaimana jika aku menginginkanmu? Haruskah aku mengikatmu di tempat tidur dan memerkosamu seperti seorang gadis? Scotland, kenapa bicaramu begitu kasar? Kening Julian berkerut. Victoria memang sering mengumpat atau mengutuk, tetapi wanita itu tidak pernah begitu vulgar. Untuk beberapa alasan dia merasa wajahnya memanas. Tiba-tiba Victoria tertawa terbahak-bahak. Kenapa wajahmu memerah? Oh, demi Tuhan, ini pertama kalinya aku melihatmu merasa malu. Julian tidak bisa berkata-kata. Pada saat itu, tiba-tiba tangan Victoria membelai dadanya dengan sensual. Ekspresi wajahnya berubah menjadi begitu menggoda dengan bibirnya yang setengah terbuka. Mata yang cantik itu mengerling nakal. Tuan Hagestone, bukankah ladangmu ini sudah mulai kekeringan? Tanya Victoria dengan suara yang dibuat secentil mungkin. Dia membungkuk, lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Julian. Kenapa kau tidak membiarkan wanita ini mencoba menyiramnya? Bisiknya pelan. Julian tiba-tiba merasa pusing. Desakan kuat mulai muncul di bagian bawahnya. Dia menunduk menatap wajah wanita itu yang hanya berjarak beberapa senti darinya. Jangan macam-macam, Las. Desisnya dengan mata menyipit penuh peringatan. Jika Victoria terus menggodanya seperti ini, dia pun tidak akan bisa bertahan lebih lama. Bagaimanapun juga dia adalah pria normal. Victoria menyeringai penuh. Bagaimana ini bisa disebut macam-macam?
Didorong oleh kegilaannya, Victoria menjadi semakin berani. Tangannya membelai dada Julian, lalu mencubit puting kanannya, membuat pria itu sedikit gemetar. Apakah ini juga disebut macam-macam? Sebelum Julian menjawab, dia sudah menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan yang menggoda. Apakah ini juga macam-macam? Sial! Rutuk Julian yang merasa tidak tahan lagi. Dengan cepat dia menarik tengkuk Victoria, lalu mencium bibir merahnya dengan kasar. Lidahnya mendorong masuk ke mulut wanita itu. Dia tidak membiarkan ruang dalam rongga mulutnya tanpa sesapan. Air liur menetes di sudut mulut Victoria, membentuk benang perak yang jatuh di kerah piyamanya. Kau yang memaksaku, Las. Bisik Julian sambil menempelkan keningnya di kening Victoria. Jari-jarinya terbenam ke dalam rambut wanita itu, meremasnya dengan pelan. Victoria berkedip merasakan perubahan emosi lawannya. Tiba-tiba Julian membalik posisinya. Pria itu berubah di atasnya, menindih tubuhnya dengan penuh dominasi. Sorot matanya dipenuhi dengan hasrat dan keinginan yang sudah ditahan begitu lama. Please show me, my lord. Bisik Victoria dengan sedikit menantang. Julian menyeringai. As you wish, baby. Suara robekan kain terdengar. Dalam sekejap pakaian yang menutupi tubuh Victoria sudah terlepas. Ciuman dan sapuan lidah merambah di setiap inci kulitnya yang halus. Desahan dan erangan yang memalukan terdengar di setiap sudut kamar. Kulit halus dan kasar saling bersentuhan. Udara panas dan bergejolak, membara membakar kulit yang mulai berkeringat. Jemari Julian bergerak menyeluruh hingga menyentuh titik bawah Victoria. Itu basah dan penuh kehangatan. Tubuh yang seksi pun sedikit gemetar. Suara desahan berubah menjadi lebih intens. Apa kau yakin masih ingin melanjutkan? Bisik Julian di telinga Victoria. Suaranya menjadi lebih berat dan seksi. Mata birunya tampak lebih gelap dari biasanya. Napas Victoria naik turun tidak teratur. Ditariknya ikatan rambut Julian hingga rambut pirangnya terurai bebas. Ujung-ujungnya jatuh menyebar di dadanya yang telanjang. Julian sungguh pria terseksi yang pernah Victoria lihat. Dia sudah berkali-kali membayangkan adegan ini secara diam-diam. Akhirnya itu benar-benar menjadi nyata. Dia memejamkan matanya sesaat, merasakan ujung jari Julian yang memutar di atas area sensitifnya. Jangan, berhenti! Jawabnya sambil mendesah. Jangan pernah menyesal, Las. Julian akhirnya menunjukkan keperkasaannya yang lama terkurung. Meskipun Victoria pernah melihatnya, dia masih merasa terpana. Hal sebesar itu, bisakah miliknya menerimanya? Aku akan melakukannya perlahan. Lirih Julian yang kemudian mencium bibir Victoria. Dengan perlahan dan penuh kehati-hatian dia mulai memasuki Victoria, lalu menemukan penghalang tipis yang hanya bisa dirasakan olehnya. Wanita ini benar-benar masih perawan, pikir Julian. Kening Victoria berkerut. Rasa sakit, nyeri dan perih yang asing tiba-tiba memenuhi bagian bawahnya. Dia mencengkram lengan Julian dengan kuat. Sedikit, lebih pelan. Julian mencium kening Victoria. Dia sudah sangat hati-hati. Namun, wanita itu masih kesakitan. Menarik mundur, dia memberi beberapa kelonggaran. Ini terlalu besar. Rintih Victoria dengan wajah pucat. Apakah rasanya memang sesakit ini? Julian tidak bisa membantu. Selama ini dia hanya memakai wanita-wanita yang sudah terbiasa melakukannya. Tentu saja mereka tidak akan merasa kesakitan dengan ukurannya yang di atas rata-rata. Itu berbeda dengan Victoria. Wanita ini baru pertama kali dan langsung dijejali dengan sesuatu yang besar seperti ini. Tentu saja itu akan sedikit sulit. Tidak bisa, kau pasti akan terluka. Julian berniat mundur, tetapi Victoria justru mendorong pinggul Julian dengan keras. Akhirnya itu benar-benar menerobos dengan paksa dan merobeknya dengan kuat. Julian terkejut dengan tindakan itu dan berubah menjadi cemas. Kini wajahnya ikut memucat, tetapi dia tidak berani bergerak lebih jauh.
Suara jeritan Victoria jelas terdengar meskipun itu teredam oleh giginya yang digertakkan. Scotland. Julian merasa bersalah melihat titik air yang muncul di sudut mata Victoria. Dia mengusapnya dengan pelan. Maafkan aku. Kenapa kau meminta maaf? Desis Victoria sambil menahan rasa nyerinya. Jangan bergerak dulu. Ini masih sakit. Julian mengerti. Dia memang masih diam, tidak membuat gerakan sedikit pun di tubuh bagian bawahnya. Untuk mengalihkan perhatian Victoria, dia bertanya. Kau menangis. Apa kau menyesal? Victoria menggeleng pelan. Air matanya menjadi semakin banyak. Bagaimana aku bisa menyesal? Ini memang yang ingin aku berikan. Dia mengusap wajah Julian. Segudang emosi membuncah di hatinya. Ada banyak yang ingin dia katakan, tapi pada akhirnya hanya 3 kata yang keluar dari mulutnya. Aku mencintaimu, Julian. Mendengar itu Julian langsung mencium bibir Victoria, memagutnya dengan lembut. Tangannya mengusap kepala wanita itu. Perasaannya menjadi rumit. Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Victoria benar-benar mencintainya. Apa yang harus dia lakukan dengan ini? Dia sungguh sudah mendapatkan hal terbaik dari Victoria. Lalu, bagaimana dia harus membalasnya? Kenapa dia justru akan meninggalkannya? Rasa sakit tumbuh di hatinya. Harus berapa kali dia mengutuk langit agar bisa lebih adil? Di saat dia menemukan cinta, orang itu justru tidak ditakdirkan. Dia menghela napas, lalu berbisik. Aku mencintaimu juga, Victoria. Ke-55, Lembah Kenikmatan. Ini hari terakhir dia ada di sini, bukan? Ellen menyesap kopinya, lalu menatap Peter sekilas. Apakah dia sungguh tidak akan berubah pikiran? Peter menghela napas. Kurasa tidak. Bukankah Victoria akan sangat sakit hati? Ellen mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, kemana mereka hari ini? Kenapa Julian tidak memberitahu apa-apa? Kau bisa pergi memeriksanya. Ellen akhirnya berdiri dari duduknya. Bukan untuk pergi ke kamar Julian, melainkan untuk meneleponnya. Mengambil ponsel, dia pun segera menghubungi Julian. Beberapa panggilan berlalu begitu saja tanpa dijawab. Itu membuat Ellen menatap Peter dengan curiga. Apa mereka pergi keluar? Kenapa tidak menjawabku? Peter mengedikkan bahu. Periksa kamarnya. Ellen sedikit malas meninggalkan kamarnya. Dia mencoba memanggil beberapa kali lagi sampai akhirnya panggilan itu dijawab. Sangat berisik. Ada apa kau meneleponku? Suara Julian terdengar ketus dan berat. Napasnya naik turun tidak teratur. Ellen sedikit bergidik setelah menyadari sesuatu. Sebagai orang yang sudah mengikuti Julian untuk waktu yang lama, dia bisa menebak apa yang sedang Julian lakukan. Tidak. Kau, lanjutkan saja. Dia segera memutus sambungan teleponnya begitu saja, membuat Peter yang melihatnya merasa sedikit heran. Kenapa? Kurasa mereka sedang melakukan itu. Bisik Ellen lirih, seolah-olah takut Julian bisa mendengarnya. Itu hal bagus. Komentar Peter tanpa ekspresi. Dia menatap keluar jendela. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun, orang lain yang melihat itu bisa merasakan kesepiannya. Memiliki seseorang yang mau mencintai dengan tulus tentu merupakan hal yang bagus. Sahut Ellen. Dia tertawa pelan. Kenapa? Apa kau juga menginginkan itu? Peter menggeleng pelan. Hanya senang. Akhirnya Tuan tidak kesepian lagi. Sayangnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Kita akan melihatnya nanti. Kata Ellen sambil menunduk. Dia berharap yang terbaik untuk Victoria dan Julian. Sementara kedua pria itu berbicara, Victoria dan Julian sedang melakukan aktivitas yang panas. Udara dingin tidak bisa masuk, terhambat oleh suhu tubuh mereka yang seolah membara.
Kamar itu menjadi penuh dengan suara erangan dan kulit yang saling bersentuhan. Julian bergerak naik turun dengan cepat, membuat wanita di bawahnya mengerang semakin keras. Entah karena merasa senang atau justru sakit. "Sebentar lagi," bisik Julian dengan suara yang serak. Ujung jarinya memutar puncak dada Victoria, membuat tubuh seksi itu semakin gemetar. Tiba-tiba dia mendorong kuat ke bawah. Miliknya yang terbenam dalam lembah kenikmatan itu masuk semakin dalam hingga mendobrak titik-titik terdalamnya. "Ah!" Victoria mengejang kaku. Rasa sakit yang disertai dengan ledakan kenikmatan membanjiri tubuhnya. Otaknya seolah ingin ikut meledak, dipenuhi dengan perasaan dan emosi yang tidak bisa dikatakan. Seluruh tubuhnya seolah berdenyut-denyut. Kemudian Julian menarik miliknya keluar, penyatuan itu pun terlepas. Cairan hangat menyembur hingga sedikit memercik ke paha Victoria. Mereka saling menatap satu sama lain. Napas keduanya terdengar memburu dan saling bersahutan. Senyum manis terbit di wajah Victoria yang lelah. Julian membungkuk lalu mengecup kening Victoria. Ada banyak kata yang menanti untuk diucapkan. Namun, dia tidak tahu harus memulai dari mana. Pada akhirnya dia hanya memeluk wanita itu dengan erat. Victoria mencoba menetralkan napasnya. Rasa lelah mulai menghinggapi tubuhnya. Pelukan erat Julian membuatnya enggan bergerak. "Scotland." Terima kasih," ucap Julian dengan lirih. Tangannya mengusap pelipis Victoria, menyapu keringat yang berbuih. "Aku lebih senang mendengarmu mengatakan cinta daripada terima kasih," balas Victoria setengah terkekeh. Julian segera mencium bibir merah Victoria yang bengkak. Kemudian bangkit. "Ayo mandi." "Haah." Victoria membuang napas kasar. Dia mencoba bergerak, tetapi otot-otot tubuhnya terasa kaku. Pinggang dan pangkal pahanya mengalami nyeri yang luar biasa hingga membuatnya meringis. "Ya Tuhan! Apa kau benar-benar menghancurkan tulang-tulangku?" Victoria mengaduh. Tiba-tiba Julian mengangkat tubuhnya dengan kedua tangan. Dia yang terkejut segera berseru, "Julian!" Pria itu lalu membawanya ke kamar mandi dengan begitu mudah. Seolah berat tubuhnya sama sekali bukan masalah besar. Kekuatan itu saja membuat Victoria merasa terpesona hingga wajahnya memerah. "Jadilah baik. Biarkan aku merawatmu," kata Julian. Victoria menunduk tanpa membalas. Dia membiarkan Julian membantunya membersihkan diri. Pria itu memperlakukannya dengan begitu lembut dan hati-hati. Itu membuatnya merasa tersanjung. "Bagaimanapun, aku tidak akan bisa melakukan ini lagi di masa depan," kata Julian tiba-tiba. Ucapannya langsung menyadarkan Victoria, mengingatkannya pada perpisahan yang akan segera datang. Dia tersenyum masam. "Kenapa kau harus mengingatkanku? Agar kita tidak lupa." Victoria menarik napas panjang. Dia menatap pria yang sedang menyabuninya itu dengan penuh perhatian. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Sepertinya aku perlu berbicara dengan ayah." Julian tidak mengerti kenapa tiba-tiba Victoria mengatakan itu. "Apa kau merindukannya?" Katakan saja seperti itu," lirih Victoria sambil terus mengamati Julian. Beberapa saat kemudian mereka pun selesai membersihkan diri dan segera keluar dari kamar mandi. Julian masih saja menggendong Victoria seperti pengantin baru yang sedang dimabuk cinta. Hanya saja ekspresinya tidak begitu luar biasa, masih sedikit datar. Setelah kembali ke kamar, mereka akhirnya menyadari kekacauan seperti apa yang sudah mereka buat. Sprei sudah terlepas, selimut teronggok di lantai. Salah satu bantal ada yang terlempar ke sudut kamar. Victoria merasa ingin bersembunyi di lubang ketika melihat celana dalam merahnya tersangkut di kepala ranjang. Ya Tuhan, itu sungguh berantakan dan memalukan. Kemudian dia juga melihat warna merah menodai sprei yang sudah berantakan. Dia akhirnya kembali mengingat kegilaan apa yang baru saja dia lakukan. Menyerahkan kesucian pada Julian.
Apa yang akan ibunya pikirkan di atas sana jika tahu dia telah mencintai seorang druid Skotlandia? Apakah wanita itu akan setuju? Julian, turunkan aku! Pinta Victoria yang mencoba bersikap normal. Setelah Julian menurunkannya, dia segera pura-pura sibuk mengganti pakaian. Julian yang tidak ingin mengganggunya pun segera membereskan hasil kekacauan mereka. Ketika menggulung sprei yang dinodai darah perawan Victoria, dia merasa sangat bangga. Hatinya menjadi berbunga-bunga. Seperti inilah bercinta yang seharusnya. Ada kebahagiaan. Bukan sekadar melampiaskan gairah seperti yang selama ini dia lakukan. Scotland, kau memberiku kenangan yang begitu luar biasa, pikirnya. Victoria telah selesai memakai pakaiannya. Kamar masih berantakan, tetapi setidaknya tidak ada lagi celana dalam yang tersangkut di kepala ranjang dan pakaian yang berserakan di lantai. Julian meminta staf hotel datang membersihkan kamar. Setelah itu, dia segera mengajak Victoria keluar kamar. Ini sudah tengah hari dan perutnya sangat lapar setelah melakukan aktivitas yang penuh keringat. Meskipun merasa pegal-pegal di seluruh badan dan mengalami nyeri di pangkal paha, Victoria tidak menolak ajakan Julian. Dia sungguh membutuhkan asupan energi. Hal yang mengherankan, Julian tidak mengajaknya keluar hotel atau pergi ke kafetaria, melainkan pergi ke kamar Ellen dan Peter. "Kenapa ke sini?" tanyanya dengan heran. "Kau mungkin tidak akan merasa nyaman muncul di depan orang banyak dengan kondisi seperti ini. Biarkan staf mereka membersihkan kamar kita dan kita bisa makan di kamar Ellen." Victoria tersenyum lemah. Sangat bagus. Julian benar-benar mempertimbangkan kondisinya. Saat ini dia memang tidak bisa duduk dengan baik. Pantatnya nyeri dan bagian dalamnya seperti dirobek. Daripada menahan rasa sakit di depan banyak orang, lebih baik menahannya di depan Ellen dan Peter. Ke-56, waktunya telah tiba. Hari ini berjalan dengan sangat cepat. Hanya dalam sekejap, waktu sudah menunjukkan sore hari. Matahari terbenam tak akan lama lagi. Victoria sudah masuk ke mobil. Saat ini dia akan berangkat ke Laknas bersama Julian. Kali ini Ellen dan Peter juga ikut serta. Ini adalah waktu terakhir, saat-saat paling menegangkan bagi mereka. Tidak ada satupun yang bicara sejak semuanya masuk ke mobil. Bahkan setelah mobil mulai meluncur ke jalanan, mereka hanya sibuk dengan diri sendiri. Seolah-olah sedang berduka cita dalam diam. Victoria sendiri merasa tidak memiliki topik apapun. Dia hanya memejamkan mata sambil sesekali menarik napas panjang. Setelah waktu yang lama, barulah Ellen berdecak. Dia merasa tidak tahan lagi dan segera membuka suara. "Apakah semua orang berubah menjadi bisu?" Julian hanya meliriknya dari kaca spion tanpa mengatakan apapun. Victoria yang membalas. "Sudah sampai seperti ini, aku merasa cukup tegang." Ellen tertawa. "Oh, ayolah. Bukankah kau sudah mempersiapkan segalanya?" Victoria berdecih dengan malas. Dia melihat ke langit di luar jendela. Warna langit menjadi lembayung. Udara yang dingin tidak bisa menahan matahari untuk tetap terbenam. Dia memegang tas selempangnya, lalu memeriksa isinya. Tidak ada banyak hal yang dia bawa, hanya ponsel, kunci rumah Julian, dan dompet kecil yang berisi kartu-kartu dan koin. "Jangan terlalu cemas," kata Julian kemudian yang ditujukan untuk semua orang. Meskipun sebenarnya dia sendiri merasa pikirannya sedikit tidak menentu. "Aku tidak cemas. Hanya merasa tidak menyangka kita akan berpisah," balas Ellen. "Julian, kau sudah banyak membantuku. Apakah kau merasa aku memiliki utang sesuatu padamu?" "Ya." Julian mengangguk dengan yakin. "Utangmu dan Peter sangat banyak, jadi aku masih ingin kau menebusnya." Ellen dan Peter saling melirik. Sementara Victoria sedikit memutar matanya. Pertama kali dia bertemu dengan Julian, pria itu juga hampir mengatakan hal yang sama. Pada intinya dia harus membayar utang. Itu membuatnya bertanya-tanya. Apakah Julian selalu memiliki perhitungan atas semua tindakannya?
Seseorang harus membalas kebaikannya dengan setara. Bagaimana kami harus menebusnya? Tanya Ellen kemudian. Setelah ini kita pasti mustahil untuk bertemu. Tapi aku ingin kalian menjaga seseorang yang menjadi milikku. Meskipun kata-katanya ditujukan untuk Ellen dan Peter, tatapannya justru mengarah pada Victoria. Ellen dan Peter langsung mengerti apa maksudnya. Mereka segera mengangguk dengan patuh. Victoria akan baik-baik saja, kata Ellen. Benar. Kami akan memastikannya selalu seperti itu. Timpal Peter yang sejak tadi hanya diam. Victoria merasa hatinya menghangat. Dia menatap Julian dengan sorot mata yang sulit diartikan. Sejak Julian menolak perasaannya di Amerika, dia hampir selalu berpikir pria itu memang tidak menyukainya, tidak memiliki perasaan apapun padanya. Namun, hari ini Julian sudah mengatakannya bahwa dia juga mencintainya. Itu membuatnya terkejut selama beberapa saat. Dia pikir dia tidak akan bisa mengubah hati seorang Julian. Sepertinya kekhawatiran itu tidak diperlukan. Dengan semua yang sudah dilakukan, tidak perlu diragukan lagi bagaimana perasaan Julian terhadapnya. Tanpa sadar mobil mereka sudah sampai di dekat Danau Loch Ness. Di sana sangat gelap. Entah Jukian yang sengaja memilih tempat gelap atau bagaimana. Mereka pun turun dari mobil. Ini bukan tempat parkir menuju Castle Lockhart. Namun, lokasinya tidak begitu jauh. Bentangan tanah yang tidak rata dan berumput kering ada di depan mereka. Hanya perlu menyeberangi itu dan menuruninya untuk mencapai danau. Apakah ini bukan tempat yang dilarang? Tanya Ellen dengan penasaran. Jika itu dilarang, bagaimana cara mereka pergi ke danau? Kenapa Julian tidak memilih jalan yang memang diperuntukkan untuk pergi ke danau? Jika kita masuk melalui pintu masuk yang disediakan, kita hanya akan menarik perhatian. Lebih baik lakukan diam-diam, kata Julian pelan. Sebenarnya dia tidak yakin apa yang akan terjadi tidak akan menarik perhatian. Namun, ini adalah malam hari dan cuacanya sangat dingin. Seharusnya tidak akan ada banyak orang di sekitar. Ikuti aku, perintahnya. Mereka pun segera mengikuti Julian dengan hati-hati. Tidak ada penerangan yang digunakan, bahkan senter ponsel pun tidak. Meskipun begitu mereka tidak perlu khawatir karena penglihatan Julian sangat bagus di malam hari. Permukaan tanah yang mereka lewati memang tidak rata. Kadang naik, kadang juga turun. Rerumputan itu sangat pendek, hanya seperti rerumputan di taman. Tidak perlu khawatir ada ular atau hewan berbahaya lainnya. Victoria tiba-tiba merasakan tangan dingin yang menggenggam tangannya. Dia menunduk dan sedikit tersenyum. Mereka akhirnya sampai di tepi danau. Tempat itu sangat sepi. Hanya suara air dan beberapa hewan malam di sekitar. Ada beberapa pohon besar yang batangnya melindungi mereka dari penglihatan orang lain. Victoria menatap Loch Ness yang sangat luas. Di bawah cahaya bulan yang redup, airnya tampak sedikit bergelombang. Seandainya ini bulan purnama dengan langit yang penuh bintang, pasti pemandangannya akan lebih indah. Celetuk Ellen sambil melihat ke danau. Sebentar lagi pasti, balas Julian. Dia melangkah maju lalu menatap ke langit dengan seksama. Bagaimana mungkin? Langit tidak begitu cerah. Bahkan bintang tidak terlihat jernih. Itu bukan hal mustahil, kata Peter. Dia ikut mengamati langit, tetapi tidak bisa menemukan sesuatu yang menarik. Julian melangkah ke tempat lain yang lebih tinggi. Itu tanah tanpa pohon apapun. Dia berdiri di sana sambil mengamati langit dan bintang-bintang redup untuk membaca waktu astronomi. Victoria yang melihat itu merasa penasaran. Namun, kedalaman sihir dan pengetahuannya tidak seperti Julian. Jadi, ketika melihat langit pun dia tidak bisa melihat sesuatu yang spesial. Pada saat itu, tiba-tiba langit berubah menjadi cerah. Mereka terkejut kecuali Julian. Jadi perkiraan pria itu memang benar. Bukankah Julian sudah seperti ahli astronomi? Apakah waktunya tiba? Tanya Peter.
Dia memiliki pikiran yang lebih dalam sehingga bisa menebak-nebak dengan baik. "Sebentar lagi," kata Julian. Pria berambut pirang itu memasang wajah serius hingga membuatnya terlihat sedikit menakutkan. Mata birunya bersinar cerah. Itu terlihat sangat mencolok di tengah kegelapan di sana. Victoria bisa menebak, pria itu pasti sedang menggunakan sihirnya. Setiap kali Julian menggunakan sihir, matanya pasti akan bersinar. Itu mungkin sebagai tanda-tandanya. Beberapa saat kemudian bulan purnama sudah bersinar semakin cerah. Bintang-bintang saling berkedip. Jika di masa lalu Victoria hanya menganggap itu seperti pemandangan alami yang indah, sekarang dia tidak merasa sesederhana itu lagi. Di balik bintang-bintang itu mungkin ada energi khusus yang berhubungan dengan sihir. Sepertinya pikirannya banyak dipengaruhi oleh sihir-sihir yang Julian ajarkan. "Ini hampir tiba. Scotland, ikut denganku ke danau," kata Julian sambil melangkah cepat ke arah danau. "Ke danau?" Mereka terkejut mendengar itu. "Bukankah tidak ada kapal di dekat sini?" tanya Victoria yang merasa sedikit bingung. "Benda itu tidak dibutuhkan. Kemarilah." Victoria pun bergegas mengikuti Julian. Pria itu tiba-tiba berlari dan menariknya ke permukaan danau. Itu membuatnya ketakutan. Mereka pasti tenggelam. Tentu saja tidak. Ellen dan Peter tercengang ketika melihat Julian bersama Victoria berlari di permukaan danau tanpa tenggelam sedikit pun. Kaki mereka seolah menginjak permukaan keras yang membuat mereka tetap mengambang di permukaan air. Apakah itu sihir Julian? Ke-57 akhirnya lenyap. "Julian!" Victoria menatap ngeri ke bawah. Saat ini dia sudah berada di tengah-tengah danau. Air di bawah kakinya terasa sangat empuk. Namun, warnanya yang gelap dan kedalamannya yang tidak diketahui membuatnya bergidik. Dia mengeratkan pegangannya pada Julian. Pria itu hanya tersenyum seolah menikmati ketakutannya, atau justru sedang memamerkan kehebatannya. "Kenapa kita ke sini? Bukankah kita akan melakukannya di mana?" Julian menatapnya dengan sudut alis terangkat. "Di sini. Kita akan melakukannya di sini." Victoria hanya bisa terdiam dengan perasaan bingung. Dia berbalik menatap Ellen dan Peter yang berada di pinggiran danau. Kedua pria itu berada sangat jauh dan tampak cukup kecil. "Lalu bagaimana caranya?" dia bertanya pada Julian. Meskipun mantra-mantra sudah dihafalkan, dia masih sedikit bingung bagaimana memulainya. "Aku akan membuat garis formasi," kata Julian. Dia hendak melangkah pergi, tetapi Victoria menahan lengannya dengan erat. "Tidak apa-apa. Air ini jinak dan tidak akan mencelakaimu." Victoria tidak bisa berkata-kata. Akhirnya dia mengingat satu hal. Druid adalah orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan alam dan menyeimbangkannya. Mungkin, entah bagaimana, Julian juga bisa melakukan itu pada air danau yang alami ini. Akhirnya dia melepaskan tangan Julian. Benar saja, air itu tidak mengalami perubahan apapun. Dia masih bisa menginjaknya tanpa tenggelam. Sungguh sebuah keajaiban. Setelah itu, Julian mulai menggunakan mantra khusus untuk menggambar sebuah formasi. Dia membungkuk, ujung jarinya diturunkan hingga menyentuh permukaan air. Kemudian tubuhnya melesat secepat kilat mengitari Victoria. Pola lingkaran besar yang digambar dengan cahaya emas terang akhirnya terbentuk. Posisi Victoria berada di pusat lingkaran. Setelah gambar lingkaran itu terbentuk dengan sempurna, dia ikut masuk ke dalamnya. Bibirnya menggumamkan mantra sambil jari-jarinya melakukan segel tangan. Mata birunya bersinar semakin cerah. Victoria hanya bisa mengamati itu dengan tatapan kagum. Saat ini Julian benar-benar tidak terlihat seperti manusia. Rasanya seperti dia sedang melihat dewa yang ada di cerita-cerita novel. Tanpa dia sadari, pola lain mulai muncul secara alami di permukaan air. Ketika dia menatap ke bawah, akhirnya pola rumit sudah terbentuk. Sekarang mereka sudah berdiri di atas formasi. Victoria berdecak.
Dia mencoba menyentuh garis pola emas itu. Namun, tidak ada apapun. Itu hanya seperti cahaya yang tidak bisa ditembus. Luar biasa! Sama seperti Victory yang terkagum-kagum, Ellen dan Peter pun merasakan hal yang sama. Saat ini mereka memang terpisah jauh, tetapi Ellen dan Peter masih bisa samar-samar melihat lingkaran cahaya emas yang bersinar di tengah danau. Di tengah-tengah perairan yang sangat luas, dua orang berdiri di air tanpa menggunakan alat pelampung. Mereka dikelilingi oleh cahaya emas yang terang. Siapapun yang melihat pasti akan kagum dan terkejut. Bagaimana mungkin ada hal seperti ini di dunia? Ellen berdecak berkali-kali. Rasanya seperti sedang berhalusinasi saja. Sungguh tidak nyata. Aku lebih khawatir akan ada orang lain yang melihat ini dan membuat kekacauan, kata Peter dengan datar. Seharusnya itu tidak terjadi, kan? Ellen melihat ke sekitar dan tidak menemukan orang lain di sana. Danau terlihat sepi. Entah memang biasa seperti ini atau hanya malam ini yang sepi. Julian pasti sudah memprediksi ini, atau mungkin menggunakan sihir juga untuk menghalangi pandangan orang lain. Dia tidak mungkin ceroboh, katanya. Peter mengangguk pelan. Mereka berdua terlihat sangat cocok. Kenapa tidak ada yang mengalah? Maksudmu? Ellen bertanya tidak mengerti. Entah Julian mengurungkan niatnya, atau mungkin Victory yang ikut pergi. Itu tidak mungkin. Ellen segera berseru. Setelah itu, perhatiannya segera beralih ketika melihat sosok Victory di kejauhan mulai menyatukan tangan dengan Julian. Cepat lihat-lihat, serunya. Mereka berdua pun kembali mengamati dari jauh. Sementara itu, Victoria dan Julian sedang memasuki tahap inti. Kedua telapak tangan mereka bertemu di udara. Kemudian mereka mulai merapalkan mantra secara beriringan. Angin dingin bertiup lebih kencang. Victoria merasa sedikit menggigil di tengah-tengah bacaan mantranya. Namun, dia terus melanjutkannya sambil tetap fokus tanpa terganggu. Mantra yang dia baca memiliki 3 bagian yang berbeda. Masing-masing bagian merupakan langkah yang penting dan tidak bisa dihilangkan. Setelah beberapa saat, mereka pun selesai membaca mantra pertama. Namun, mereka tidak langsung melanjutkan ke langkah selanjutnya, melainkan berhenti sejenak untuk merasakan gelombang energi bintang yang kuat terhempas ke bawah. Jika itu manusia biasa seperti Ellen dan Peter, mereka tidak akan bisa melihatnya. Namun, bagi Victory atau Julian, mereka bisa melihat aliran bintang-bintang kecil seperti debu yang turun dari langit ke tempat di mana mereka berada. Perasaan Victory menjadi rumit. Ini adalah keberhasilan pertama. Jika mereka berhasil sampai bagian ketiga, Julian benar-benar akan pergi meninggalkan dunia ini. Entah dia harus senang atau sedih. Lanjutkan. Julian menginterupsi dengan sungguh-sungguh. Victoria mengangguk. Dia kembali mengulurkannya tangannya dan mereka pun melanjutkan ke langkah berikutnya. Mantra-mantra menjadi lebih panjang dan rumit. Ada 3 mantra yang dibaca pada bagian ini. Victoria merasa napasnya menjadi memburu dan sedikit tersengal-sengal. Beruntung itu tidak berpengaruh pada sihirnya. Pada bagian kedua ini kerangka formasi mengalami perubahan. Pola-pola itu seperti berputar bersama dengan energi bintang yang turun. Intensitasnya tidak begitu tinggi sehingga tidak membuatku pusing. Sebelum melanjutkan ke bagian terakhir, Julian menatap Victoria dengan lembut. Telapak tangannya mengusap wajah cantik itu perlahan. Mungkin ini akan menjadi saat terakhirku bisa melihatmu. Las, bisa mengenalmu merupakan bagian terindah dalam hidupku. Ucapnya setengah berbisik. Julian, apa kau benar-benar meninggalkanku begitu saja seperti ini? Tanya Victoria. Julian tersenyum, senyum yang sangat tulus yang tidak pernah diperlihatkannya pada siapapun. Maafkan aku, ucapnya pelan. Julian. Tiba-tiba Julian mengecup bibir Victoria sehingga kata-katanya tidak bisa dilanjutkan. Lanjutkan langkah terakhir, ucapnya dengan ekspresi serius.
Victoria menatap Julian dengan perasaan yang rumit. Sudah sampai seperti ini, hanya selangkah lagi sebelum portal waktu terbuka. Dia tidak memiliki jalan mundur. Setelah mantra terakhir dibaca, kau harus cepat berlari meninggalkan lingkaran. Kau mengerti? Julian menatap Victoria dengan serius. Wanita itu pun mengangguk. Akhirnya mereka berdua kembali menyatukan telapak tangan. Mantra-mantra kembali dibaca. Cahaya samar menyelimuti telapak tangan mereka, membuat itu terlihat semakin ilahi. Pada bagian terakhir ini, pikiran Victoria sedikit tidak stabil. Rasa kekosongan dan takut kehilangan mulai memasuki hatinya. Kondisi itu membuat energi bintang sedikit berantakan. Scotland, kau harus fokus. Transmisi suara tiba-tiba masuk ke otaknya. Itu menggema di dalam kepala, membuatnya sedikit tersadar. Dengan cepat dia kembali mengumpulkan konsentrasi. Kemudian melanjutkan rapalan mantra yang sulit. Bagian akhir ini memang bagian paling sulit bahkan jika dia melihat catatan Julian. Berkat usahanya, dia berhasil menyelesaikan mantra. Namun, rasa takut kehilangan itu menjadi semakin kuat. Julian akan pergi. Bukan hanya untuk 1 hari atau 1 bulan, melainkan untuk selamanya. Lalu apa yang akan dia lakukan setelah ini? Apa yang akan dia lakukan tanpa seorang Julian? Pria itu menyelamatkannya berkali-kali, menjaga nyawanya agar tetap hidup. Pria itu juga yang membantunya membalaskan dendam dan memberinya kehidupan yang sama sekali baru. Bagaimana mungkin dia bisa berpisah darinya? Bagaimana mungkin dia melepaskan Julian begitu saja? Julian, aku. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Julian sudah mendorongnya hingga keluar dari lingkaran. Udara di dalam formasi tiba-tiba berubah menjadi kacau. Julian berdiri di sana tanpa bergerak. Victoria, jika aku sekali lagi harus terlempar ke dunia lain, bahkan jika di sana berisi ribuan monster dan mesin pembunuh, selama aku bisa menemukanmu, aku tidak akan menyesal. Ucap Julian dengan lembut. Air mata menerobos pelupuk mata Victoria. Dia akhirnya menangis. Julian, jangan pergi! Teriaknya dengan keras dan panik. Sayangnya pria itu hanya membatu di tempat. Gelombang energi bintang berputar semakin cepat. Sosok Julian mulai berubah menjadi samar, seolah tak lama lagi itu akan hilang dan lenyap. Victoria yang melihat itu segera menggeleng keras. Tidak. Dia tidak bisa hanya diam seperti ini. Kilatan cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Pada detik berikutnya dia berlari cepat masuk ke dalam formasi sihir. Julian yang masih bisa melihat itu langsung melebarkan mata. Victoria, jangan! Energi bintang tiba-tiba berputar kuat. Pola formasi berubah menjadi ledakan cahaya emas yang melesat cepat ke langit malam. Seluruh area danau seketika berubah menjadi kegelapan pekat. 2 insan itu akhirnya lenyap. Ke-58, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kakek, apa itu? Seorang gadis kecil menunjuk ke kejauhan. Cahaya emas melesat naik ke langit dengan kecepatan kilat. Hanya dalam sekejap cahaya itu lenyap menyatu dengan bintang-bintang yang bertaburan. Pria tua yang duduk di serambi rumah Reo di sebelahnya tidak langsung menjawab. Dia memicingkan mata, mencoba mencerna apa yang baru saja ditunjuk cucunya. Malam-malam seperti ini, apakah ada orang yang bermain kembang api? Namun, jika itu kembang api, kenapa cahayanya bisa hilang begitu saja? Itu, mungkin hanya bintang jatuh. Jawabnya dengan tidak yakin. Kakek, itu naik bukan jatuh. Protes gadis kecil itu. Kulihat cahaya itu berasal dari danau. Kakek, mungkinkah itu perbuatan Nessie? Nessie adalah nama makhluk mitologi raksasa yang konon tinggal di dalam Loch Ness. Cerita tentang makhluk itu sudah beredar luas di Skotlandia, bahkan cukup terkenal di dunia. Namun, hingga sekarang belum ada yang bisa membuktikan apakah keberadaan makhluk itu memang nyata. Paling banyak cerita itu digunakan untuk menakut-nakuti anak kecil yang nakal. Sang kakek segera terkekeh. Apa kau percaya pada Nessie?
Nak, itu hanya cerita rakyat. Jika makhluk seperti itu ada, kenapa selama 60 tahun kehidupanku, aku tidak pernah melihatnya? Kalau begitu apa itu? Tanya gadis itu yang masih penasaran. Akhirnya sang kakek menghela napas. Dia juga tidak tahu apa cahaya yang berasal dari danau itu. Ini musim dingin, seharusnya di danau juga tidak ada banyak yang berkunjung hingga malam hari. Ini sudah malam. Nak, ayo masuk. Besok aku akan turun ke sana untuk mencari tahu. Gadis itu mengangguk dengan semangat. Mereka akhirnya segera masuk ke rumah yang reyot. Hal seperti itu tidak hanya dirasakan oleh kakek dan cucu itu. Hal yang sama juga dirasakan oleh beberapa orang yang melihat kilatan cahaya emas itu. Mereka tidak bisa memikirkan apa yang mungkin bisa mengeluarkan cahaya seperti itu dari tengah danau Loch Ness. Hanya Ellen dan Peter yang tahu jawabannya. Kedua pria itu berdiri di pinggiran danau dengan perasaan rumit, terutama karena mereka tidak melihat keberadaan Victoria. Bagian tengah danau itu benar-benar gelap. Tidak ada riak air atau apapun yang bisa dilihat. Bahkan langit sedikit demi sedikit berubah menjadi suram seolah-olah bintang-bintang yang bertabur sebelumnya sama sekali tidak ada. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Ellen menjadi cemas. Dia menatap Peter dan segera mencecar. Kau melihatnya bukan? Victoria berlari memasuki lingkaran sihir. Apakah itu berarti dia mengikuti Julian? Peter mengangguk pelan. Bukankah aku sudah mengatakan itu sebelumnya? Ini bukan hal yang mustahil. Entah Tuan Hagestone yang mengalah, atau Nona Scotland yang mengorbankan kehidupannya di sini. Benar. Peter memang sudah mengatakan itu. Namun, Ellen sebelumnya sama sekali tidak percaya. Bukankah Victoria masih ingin melanjutkan hidup menjadi seorang pianis? Bagaimana mungkin dia akan melakukan itu? Namun, kenyataannya memang seperti itu. Victoria melepaskan kehidupannya dan memilih pergi bersama Julian. Ini sungguh sesuatu yang sangat mengejutkan karena wanita itu tidak pernah mengungkitnya sama sekali. Apakah keputusan itu muncul secara mendadak? Kedua orang itu sama-sama gila. Gumam Ellen. Dia berjongkok di atas rerumputan, merasa tubuhnya menjadi lemas. Peter segera menariknya berdiri. Dia menepuk punggung Ellen dengan pelan. Tidak apa-apa. Kita akan menunggu bahkan jika harus bertahun-tahun. Mereka pasti akan baik-baik saja. Ellen menarik napas panjang. Ya, seharusnya mereka baik-baik saja. Sayangnya itu tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Pada saat Victoria melompat masuk ke dalam formasi sihir, waktunya tidak sama dengan Julian. Terdapat selisih beberapa menit yang terlihat sepele, tetapi sebenarnya sangat krusial. Julian merasa sangat marah. Dia marah pada Victoria yang datang mengikutinya bahkan tanpa berpikir terlebih dahulu. Bagaimana wanita itu bisa begitu impulsif? Apakah Victoria memutuskan hal sebesar ini hanya karena perasaan takut kehilangan semata? Sayangnya dia tidak memiliki kesempatan untuk memarahi Victoria. Kesadarannya menghilang tak selang lama setelah cahaya emas melesat ke langit. Dia pingsan dan tidak ingat lagi apa yang terjadi selama waktu itu. Ketika dia kembali sadar, pemandangan di sekitar sudah berubah. Tempat di mana dia berada bukan lagi perairan luas danau Loch Ness, melainkan hutan liar yang penuh dengan suara binatang buas. Dia mendongak menatap langit malam yang cerah dan berbintang. Kemudian dia melihat ke sekeliling. Perasaan lama yang sangat dirindukan tiba-tiba meledak di hatinya. Akhirnya dia kembali ke abad 16. Akan tetapi, di mana Victoria? Perasaan bahagianya langsung lenyap ketika mengingat wanita itu. Hanya kekhawatiran dan amarah yang tersisa. Dia segera berteriak. Scotland! Julian segera bergerak mencari Victoria. Menyusuri setiap sudut hutan tanpa melewatkan sedikit pun. Bahkan dia menggunakan kemampuan sihirnya. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain di sana. Di mana kamu, Perasaannya menjadi semakin cemas. Apakah selisih waktu ketika mereka masuk ke dalam formasi sihir telah mengantarkan Victoria ke tempat yang berbeda?
Tebakan itu muncul begitu saja di otaknya. Dasar bodoh! Aku tidak meminta kau ikut bersamaku. Desisnya sambil menutup mata. Sebenarnya dia terkejut dengan tindakan Victoria. Ada perasaan senang karena wanita itu melepaskan kehidupan normalnya hanya untuknya. Namun, jika ini akan membahayakan nyawanya, dia lebih memilih Victoria tidak pernah ikut. Julian berhenti sebentar. Dia lalu menendang pohon di dekatnya dengan kasar. Seekor ular berwarna hitam pekat menjulurkan kepalanya dengan siaga dari lubang pohon. Lidahnya yang bercabang keluar masuk memberikan ancaman. Melihat aksi ular yang arogan, Julian segera menangkap lehernya lalu mencengkeramnya dengan kuat. Cari seseorang untukku! Bentaknya yang lalu melempar tubuh ular ke tanah. Ular itu seperti baru saja melihat monster. Ia segera melata ketakutan ke semak-semak, melarikan diri dari Julian yang penuh amarah. Jika ular itu bisa berbicara mungkin dia sudah mengutuk. Julian menunggu selama beberapa saat hingga ular itu kembali dengan takut-takut. Binatang itu melata ke arahnya lalu mulai melingkar di kakinya. Namun, Julian segera menendangnya menjauh. Kau tidak menemukan apapun? Kalau begitu jangan mendekat! Geramnya dengan dingin. Tanpa memberikan pandangan kedua dia segera melangkah pergi. Tidak ada gunanya mencari di hutan ini. Lebih baik memikirkan cara lain. Julian memutuskan untuk kembali ke kastel terlebih dahulu. Mungkin dia bisa meminta bantuan ayah dan bawahannya untuk mencari Victoria. Saat ini dia hanya bisa berharap semoga Victoria baik-baik saja dimanapun berada. Hutan di mana Julian berada terletak tidak begitu jauh dari kastel keluarga Hagestone. Di masa lalu dia pernah berburu di hutan ini sehingga memiliki pemahaman yang cukup. Dia menggunakan kemampuan teleportasinya untuk meninggalkan area hutan. Kecepatannya sangat tinggi. Dia hanya terlihat seperti makhluk yang tidak nyata. Di hari yang menjelang fajar ini, seorang manusia bergerak cepat melampaui akal sehat. Jika orang lain melihatnya, mereka mungkin berpikir dia adalah hantu. Julian terus bergerak hingga akhirnya tiba di tempat tujuan ketika hari masih gelap. Bangunan besar dan megah berdiri di dalam benteng pelindung. Napas Julian seolah berhenti bersama dengan langkah kakinya. Dia mendongak, menatap apa yang bisa disebut rumah. Perasaan rumit kembali memasuki hatinya. Sudah berapa lama dia tidak kembali ke tempat ini? Berapa lama dia meninggalkan orang-orang yang tinggal di dalam sana? Dia menarik napas panjang. Sudut bibirnya sedikit naik. Namun, setelah melihat lebih dekat, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang salah. Kastel itu terlihat sangat sepi. Tidak ada penerangan apapun dari dalam yang membuat bangunan itu terlihat sangat gelap. Julian bisa merasakan aura kastel yang terasa sangat dingin, seolah bangunan itu tidak ditempati untuk waktu yang lama. Keningnya mulai berkerut dalam. Ini tidak benar. Sesuatu yang buruk pasti sudah terjadi. Ke-59, nasib buruk keluarga Hagestone. Julian menaiki jalanan berundak dengan cepat. Bangunan kastel itu memang berada di permukaan tanah yang lebih tinggi sehingga jika ingin pergi ke sana seseorang perlu menaiki tangga. Pintu gerbang kayu yang sangat besar dan kokoh segera menyambutnya dengan dingin. Dia menendang pintu itu dengan kuat. Namun, pintu tidak segera terbuka. Baru sekarang dia menyesal keluarganya telah membangun pintu gerbang sekuat itu. Dia mencoba mendorong dan menendang hingga menciptakan keributan. Beruntung kastel itu terpisah dari penduduk desa sehingga keributan yang dibuat olehnya tidak menarik perhatian siapapun. Setelah beberapa kali usaha akhirnya pintu gerbang berhasil terbuka dengan bantuan sihir. Setelah itu dia segera berlari masuk melewati halaman. Tidak menyangka ternyata halaman kastel pun sudah tidak serapi dan sebagus dulu. Perasaan Julian menjadi tidak tenang. Dia tiba di pintu masuk lalu melihat seorang pria tua yang meringkuk di depan pintu. Orang itu tampak asing dengan pakaian compang-camping yang sangat jelek. Siapa dia? Julian tidak mengenali wajahnya. Dia membungkuk lalu mengguncang tubuh pria itu beberapa kali. Siapa kau? Pria tua itu mengerjap beberapa kali. Tatapannya hanya mendarat pada Julian sekilas sebelum akhirnya kembali terlelep.
Dia sama sekali tidak peduli dengan kedatangan orang lain. Tentu saja Julian sedikit tersinggung. Namun, dia tidak ingin membuang waktu untuk orang itu. Jadi, dia pun segera mendorong pintu masuk kastel. Itu terkunci, sama seperti pintu gerbang. Julian menjadi tidak sabar. Dia mengepalkan tangannya, lalu meninju pintu itu dengan kuat. Suara berisiknya membangunkan pria tua itu yang langsung berdecak kesal. "Anak muda, apa yang kau lakukan? Kastel ini terkunci, kau tidak akan bisa masuk." Seru pria tua itu yang merasa tidurnya sudah terganggu. "Kenapa kastel ini sangat sepi? Di mana para penjaga?" Julian akhirnya bertanya. Pria tua itu menatap Julian dengan aneh. Siapa pria ini? Kenapa tidak mengetahui bagaimana nasib kastel keluarga Hagestone? Keluarga Hagestone adalah keluarga terkemuka di Highland. Para penduduk di sekitar tentu tahu apa yang terjadi. Melihat ada orang yang tidak tahu apa-apa tentu membuat pria tua itu merasa heran. "Apa kau bukan orang wilayah ini? Itu berita yang sangat heboh 6 bulan yang lalu. Bagaimana kau bisa tidak tahu? 6 bulan yang lalu?" Kening Julian berkerut semakin dalam. "Tolong ceritakan padaku." Ekspresi wajah pria tua itu menjadi lebih antusias. Dia duduk bersandar ke dinding, lalu menepuk lantai di sampingnya. "Itu cerita yang panjang. Duduklah, aku bisa menceritakan apa yang menimpa keluarga Hagestone." Julian masih memasang wajah tidak ramah. Dia melihat ke sekeliling, tetapi sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa memberinya penjelasan kecuali pria tua itu. Akhirnya dia pun duduk di sana. Pria tua itu tersenyum lebar melihat Julian patuh. Di masa lalu dia adalah gelandangan yang selalu hidup berpindah-pindah. Ketika mendengar kastel ini kosong barulah dia menetap setiap malam di sana. Dia tidak tahu siapa Julian. Namun, melihat pria tampan dengan aura luar biasa seperti itu membuatnya merasa ingin berbicara lebih banyak dengannya. "Siapa namamu?" tanya pria tua itu yang bernama Audagan. "Itu tidak penting. Cepat katakan padaku," desak Julian dengan dingin. Dia duduk di sana bukan karena ingin berbasa-basi dengan pria tua tak dikenal itu, tetapi karena ingin mendengar kejadian apa yang sudah menimpa keluarganya. Audagan tertawa sebentar. Setelah itu dia menghela napas panjang. Raut wajahnya berubah menjadi sendu. "Itu berawal dari laut keluarga Hagestone yang menghilang secara misterius. Kau tahu siapa orang itu?" Audagan bertanya. "Julian Hagestone," jawab Julian dengan datar. Pertanyaan yang konyol. Tentu saja dia tahu siapa dirinya. "Itu dia. Sayang sekali aku tidak tahu bagaimana wajahnya." Keluh Audagan yang membuat Julian tidak tahu harus merespons bagaimana. Sungguh orang tua yang lugu. Jika dia tahu bahwa orang yang sedang duduk bersamanya adalah Julian Hagestone, apa yang akan orang itu pikirkan? Rumor mengatakan kalau dia adalah pria yang sudah hidup ratusan tahun berkat bantuan sihir. Banyak yang berpikir bahwa menghilangnya pria itu berhubungan dengan sihirnya. Namun, tentu saja tidak ada tahu apakah itu benar atau salah. Kata Audagan. "Itu tidak salah," balas Julian dengan acuh tak acuh. Kemudian dia bertanya, "Apa kau ingat kapan orang itu menghilang?" "Itu 9 bulan yang lalu." Julian yang mendengar itu menjadi terkejut. Dia sudah menghabiskan waktu di dunia modern selama bertahun-tahun, tetapi dia dikembalikan hanya 9 bulan setelah kejadian hari itu. Kalau begitu seharusnya sekarang masih tahun ke-1518. "Lalu?" Audagan melanjutkan. "Kejadian itu menyebar dan membuat semua orang kebingungan. Seluruh anggota keluarga mencari, bahkan mencoba meminta bantuan raja untuk mencarinya. 3 bulan berlalu. Kau tahu? Bukannya menemukan Tuan Julian, mereka, seluruh anggota keluarga justru ikut menghilang." Julian memicingkan matanya. "Apakah itu kasus yang sama?" "Tidak, kurasa itu bukan.
Ada kabar yang mengatakan kalau sekelompok orang berpakaian hitam datang dan membantai keluarga ini pada tengah malam. Meskipun tidak ada darah yang berceceran, di beberapa bagian kastel memang terdapat jejak pertempuran. Apakah yang kau katakan ini benar? Tanya Julian dengan penuh selidik. Aodagan mendengkus sebal. Kau pikir aku menipumu? Apa untungnya aku melakukan itu? Julian terdiam. Informasi ini sungguh membuatnya merasa sangat buruk. Mungkinkah ini penyebab musnahnya keluarga Hagestone sehingga di abad ke-21 tidak ada lagi keturunan klan Hagestone? Namun, ini sudah 6 bulan berlalu sejak mereka menghilang. Apakah dia masih memiliki kesempatan untuk menemukan dan menyelamatkan mereka? Atau mungkin mereka justru sudah mati? Sialan! Siapa yang mungkin melakukan hal seperti itu? Apakah keluarganya memiliki musuh yang sangat kuat? Sepertinya selama dia menjadi Lord, dia tidak pernah membuat permusuhan dengan Lord yang lain. Julian mengurut kepalanya yang pusing. Masalah Victoria saja belum teratasi, tetapi masalah lain sudah mendesaknya. Sepertinya setelah ini hari-harinya tidak akan bisa tenang lagi. Apakah sungguh tidak ada yang tahu siapa kelompok orang berpakaian hitam itu? Tanya Julian pada Aodagan. Pria tua itu menggeleng pelan. Itu juga hanya kabar yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Lagi pula jika memang ada kelompok seperti itu, apa yang mereka cari di sini? Kenapa mereka menangkap seluruh keluarga Hagestone? Mungkin Aodagan bisa berpikir seperti itu. Namun, bagi Julian semua hal bisa saja terjadi. Tidak ada hal mustahil di dunia ini. Apa yang membuatnya yakin adalah identitas lain keluarganya. Keluarga Hagestone adalah keluarga Druid. Jika sudah menyangkut identitas ini, masalah yang terjadi pasti bukan masalah yang sepele. Nak, kenapa kau begitu ingin tahu dengan keluarga Hagestone? Kau juga terlihat cukup aneh. Saat ini Julian memang masih mengenakan pakaian modernnya. Tentu saja pakaiannya berbeda dengan pakaian orang-orang di bad ini. Siapapun yang melihatnya akan merasa aneh. Kenapa aku begitu ingin tahu? Tentu saja karena aku harus menemukan mereka, kata Julian sambil mengepalkan telapak tangannya. Sorot matanya menjadi dingin ketika dia melihat lurus ke udara kosong. Aodagan menggosok hidungnya lalu mengusap lengannya yang terasa dingin. Lebih baik kau tidak melakukan itu. Lagi pula apa untungnya? Mungkin kau hanya akan menemui jalan buntu, katanya dengan tulus. Julian bisa memahami apa yang pria tua itu pikirkan. Jadi dia tidak tersinggung olehnya. Kau akan melakukan hal yang sama jika berada dalam posisiku. Kemudian dia bangkit berdiri menghadap pintu kastel yang tertutup rapat. Tatapannya menjadi semakin dingin. Telapak tangannya tiba-tiba bercahaya, lalu dengan secepat kilat dia menghantam pintu kastel dengan tinjunya. Braak! Aodagan yang melihat itu langsung tercengang. Apa itu tadi? Apakah matanya salah melihat? Bagaimana mungkin tangan manusia bisa bersinar seperti itu? Ke-60, kabar Victoria. Pintu masuk berhasil dibuka oleh Julian. Dia akhirnya menyadari satu hal, pintu itu dikunci dengan sihir. Jika seseorang hanya mendorong atau memukul tanpa sihir, itu tidak akan bisa terbuka. Apakah pintu ini terkunci sejak awal mereka pergi? Tanya Julian pada Aodagan yang tampak masih terkejut. Pria tua itu lalu mendekatinya dengan hati-hati. Aku tidak begitu tahu tentang ini, tapi, Nak, apa itu tadi? Apakah itu sihir? Bisik Aodagan. Dia merasa sedikit takut, tetapi juga ingin tahu. Orang rendahan seperti dia yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta apapun, belum pernah melihat orang hebat yang bisa menggunakan sihir. Itu membuatnya merasa sangat antusias. Namun, Julian merasa orang tua itu sedikit menyebalkan. Dia sedang terburu-buru dan tidak ingin menghibur orang lain. Akhirnya dia hanya menatap pihak lain dengan mata menajam. Aodagan menjadi takut. Dia segera berdeham dan berkata, "Aku tidak tahu. Sungguh-sungguh tidak tahu. Apakah para pelayan juga menghilang?" Tanya Julian kemudian.
Ya, tidak ada seorang pun yang tersisa. Entah mereka masih hidup atau tidak. Julian hanya mendengkus. Setelah itu dia segera memasuki bangunan kastel yang sangat gelap. Dengan menggunakan sihirnya dia menyalakan lampu sumbu yang menempel di dinding. Ketika hendak melangkah lebih jauh, Aodagan menghentikannya. Tunggu, tunggu. Nak, meskipun kau bisa menggunakan sihir, tapi ini bukan hal yang sopan, kan? Bagaimana kau bisa menerobos begitu saja ke dalam kastel orang lain? Meskipun tidak ada orang di sini, tapi... Julian mendengkus dingin, lalu segera mengibaskan tangannya ke arah dinding. Sebuah papan besar terlempar jatuh ke lantai, itu tepat di hadapan Aodagan. Lihat, apakah kau masih akan menghentikanku? Tanpa menunggu respons orang tua itu, dia segera meneruskan langkahnya. Aodagan membalik papan besar itu, lalu melihat sebuah lukisan. Setelah itu dia segera terbelalak. Julian Hagestone! Dia, Julian Hagestone! Matanya melebar, benar-benar menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Tiba-tiba keringat dingin mengalir di punggungnya. Beruntung dia tidak menjelek-jelekkan keluarga ini. Jika dia melakukan itu, nyawanya mungkin sudah lenyap. Dasar bodoh! Dia memarahi dirinya sendiri sambil menepuk kepala beberapa kali. Lukisan itu segera disandarkan ke dinding dengan hati-hati. Perasaannya menjadi lega setelah mengetahui bahwa lukisan itu baik-baik saja. Ya Tuhan, keberuntungan macam apa yang membuatku bisa bertemu dengan Lord Clan Hagestone? Ngomong-ngomong dia baru kembali setelah 9 bulan menghilang. Kemana dia pergi selama ini? Gumamnya seorang diri. Sementara itu, Julian sudah pergi memeriksa kondisi kastelnya. Tempat itu berantakan. Benar saja, ada beberapa bekas pertempuran yang diakininya sebagai pertempuran sihir. Kemungkinan besar musuh adalah seorang druid. Identitas seorang druid adalah sebuah rahasia. Biasanya seorang druid tidak akan mengungkapkan diri secara terbuka bahwa dia adalah druid. Mereka justru akan menutupinya untuk menghindari masalah. Sekarang, jika benar musuhnya adalah seorang druid, itu akan menjadi masalah yang rumit. Dia harus mencari tahu siapa saja orang yang menjadi druid di abad-abad ini. Scotland, jika kau ada di sini, alangkah baiknya itu. Gumamnya sambil memejamkan mata. Beberapa saat kemudian Aodagan sudah menyusulnya. Your Lordship. Dia memanggil dengan malu-malu. Kedua telapak tangannya saling menggosok. Maaf, aku tidak mengenali Tuan sebelumnya. Jika Tuan membutuhkan bantuan, katakan saja padaku. Mungkin aku bisa membantu beberapa hal kecil. Katanya sambil melihat ke sekeliling yang berantakan. Julian yang melihat itu langsung mengerti. Orang tua itu ingin menjadi pelayannya. Namun, dia tidak langsung menyetujui tawaran itu. Aku tidak memiliki apapun. Setelah 9 bulan pergi, aku tidak yakin apakah masih ada harta untukku. Katanya dengan acuh tak acuh. Aodagan terkekeh. Dengan jujur dia berkata, bisa tinggal di sini tentu menjadi keberuntungan seorang gelandangan tua sepertiku. Your Lordship tidak perlu memikirkan bagaimana aku digaji. Sudut alis Julian sedikit terangkat. Di masa lalu keluarganya memang selalu memiliki pelayan untuk mengurus kastel. Namun, sekarang semua orang menghilang. Mungkin tidak ada salahnya merekrut gelandangan tua ini. Baiklah, kau bisa tinggal di sini. Ucap Julian yang langsung membuat Aodagan tersenyum senang. Aku belum tahu siapa namamu. Aodagan, namaku Aodagan. Jawab pria tua itu dengan cepat. Terima kasih banyak, Your Lordship. Dia segera membungkuk hormat, memberi pengakuan bahwa sekarang Julian adalah tuannya. Julian mengibaskan tangannya, meminta Aodagan berdiri. Dia sudah lama berada di kehidupan modern sehingga merasa asing dengan formalitas seperti ini. Aku akan pergi melihat ke lantai atas. Kau bisa kembali beristirahat. Baik. Aodagan mengangguk patuh. Meskipun penampilan Julian terlihat lebih muda darinya,
Tetapi rumor mengatakan bahwa usia Julian sudah ratusan tahun. Dia tidak akan merasa malu jika harus membungkuk pada monster tua seperti itu. Setelah Julian melangkah pergi, Aodagan langsung tersenyum senang. Dalam mimpinya sekalipun dia tidak pernah berpikir bisa menjadi pelayan di kastel sebesar ini. Tempat ini mungkin sudah redup, tapi dia tetap merasa bangga. Dengan keberadaan Julian, dia percaya kastel Hagestone akan segera bangkit. Hanya butuh waktu sampai hari itu datang. Julian melangkah naik ke lantai atas. Kastel ini memiliki 3 lantai utama, tetapi ada satu menara samping yang memiliki 4 lantai. Menara itu adalah tempat yang di masa lalu tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Ada banyak hal penting yang tersimpan di menara. Di masa lalu ketika dia tiba-tiba bertransmigrasi ke abad 21, dia juga sedang berada di dalam menara. Jadi, pertama-tama Julian ingin pergi ke sana untuk memeriksa. Bagian dalam menara kastel tidak begitu luas. Isinya tidak begitu banyak, tetapi hampir semuanya adalah sesuatu yang penting. Di lantai pertama ada perpustakaan keluarga, lantai 2 berisi arsip perkebunan dan hasil tani keluarga Hagestone, lantai 3 adalah gudang senjata. Lantai keempat sebenarnya adalah lantai yang tersembunyi. Orang lain hanya tahu kalau menara itu terdiri dari 3 lantai, dari luar pun terlihat begitu. Hanya anggota keluarga Hagestone yang tahu bahwa masih ada 1 lantai lagi yang menyimpan sebuah rahasia. Ketika Julian tiba di lantai 3, dia melihat senjata-senjata di sana masih utuh. Itu koleksi yang jarang dipakai. Ayahnya kadang menggunakan beberapa untuk berburu ke hutan. Julian merasa cukup senang karena tidak ada orang yang mengambil barang-barang ini. Sepertinya meskipun kastel ini kosong untuk waktu yang cukup lama, tidak ada orang yang berani menyentuh atau mencuri barang-barangnya. Dia melangkah menuju dinding menara. Ada mekanisme khusus untuk membuka pintu menuju lantai keempat. Dia mengambil obor yang menempel di dinding, lalu menekan tombol yang tersembunyi di belakang obor. Bunyi klik terdengar. Dinding di hadapannya langsung terbelah, menunjukkan pintu besi yang sangat tebal. Pintu itu tertutup rapat tanpa ada celah untuk membukanya. Julian segera menggunakan mantra sihir untuk membuka pintu. Hingga tak selang lama kemudian pintu itu terbuka. Tangga yang gelap tampak mengarah ke lantai atas. Dia menyalakan obor. Setelah memastikan tidak ada bahaya yang tersembunyi, dia segera melangkah naik. Udara yang pengap dan dingin segera menyambutnya. Kondisi tempat itu masih sama seperti terakhir kali dia pergi. Julian merasa sedikit bingung. Apakah ayahnya tidak datang ke sana sama sekali sejak dia menghilang ke dunia modern? Julian mengambil buku tebal yang tergeletak di lantai. Dia membuka sampai ke halaman tertentu. Kilatan dingin muncul di matanya ketika melihat mantra panjang yang sudah tidak asing lagi baginya. Aku tidak percaya. Hanya karena mantra ini aku terjebak di abad 21. Ucapnya sambil mengejek dirinya sendiri. Tahun itu dia menemukan buku tebal itu di kompartemen rahasia di lantai tersebut. Penampilan buku itu sangat tua dan kuno. Kertasnya sudah banyak yang lapuk dan menguning. Ayahnya tidak pernah memberitahu apapun tentang buku itu. Entah karena pria itu tidak mau memberitahu atau memang karena tidak tahu apapun tentangnya. Dia yang merasa penasaran pun dengan ceroboh mencoba mempelajari mantra yang ada di dalam buku. Namun, siapa yang tahu ternyata mantra itu mengarahkannya ke dunia modern di abad ke-21. Membuatnya terjebak di sana selama bertahun-tahun yang panjang. Julian menghela napas. Itu pasti takdir. Meskipun mengingat mantra itu membuatnya cemberut, dia juga senang karena berkat buku itu dia bisa bertemu dengan Victoria. Aku akan mengembalikan itu ke tempatnya. Gumamnya sambil melangkah ke dinding batu. Ada paku tertancap yang kelihatannya bisa dipakai untuk menggantung hiasan dinding. Ketika dia menarik paku, sebuah loker kecil mulai terbuka. Itu benar-benar seperti laci. Dari sanalah dia menemukan buku itu. Mungkinkah selain dia tidak ada orang yang mengetahui keberadaan laci itu? Itu tidak penting lagi. Sekarang, dia harus memikirkan cara bagaimana mencari Victoria dan juga keluarganya.
Julian mendongak menatap langit-langit yang suram. Dari 5 anggota keluarga, sekarang hanya dia yang tersisa. Itu menyedihkan. Hachim! Seorang wanita menggosok hidungnya beberapa kali. Dia mengerjapkan matanya sambil berusaha bangkit. Seluruh tubuhnya pegal-pegal sampai hampir mati rasa. Kepalanya juga pening. Langit tampak gelap, tapi ada sinar kehangatan di ujung timur. Ini sudah fajar. Namun, udara masih terasa dingin, terutama karena rerumputan tempat dia berbaring sebelumnya sangat basah. Victoria berdiri dengan perlahan. Dia melihat ke sekeliling lalu mengernyit. Bagaimana dia bisa ada di hutan? Apakah ini abad ke-16? Di mana Julian? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di kepala, tapi dia belum bisa memastikan jawabannya. Hutan di mana dia berada sungguh terasa sangat sunyi. Semuanya gelap, hanya bayangan pohon dan semak-semak yang bisa dia lihat. Jika di depannya terdapat ular atau kalajengking, dia tidak akan bisa melihatnya. Ya Tuhan! Dia berbisik dengan perasaan ngeri. Sungguh tidak berani membuat suara lebih keras karena takut itu akan menarik makhluk buas atau sesuatu. Seharusnya Julian mengajariku lebih banyak mantra. Desisnya dengan perasaan sebal. Meskipun begitu dia juga tidak bisa menyalahkan pria itu sepenuhnya. Dia sendiri yang sudah memilih mengikutinya ke dunia ini. Victoria menarik napas panjang. Dia mencoba mengingat bagaimana cara Julian merapalkan mantra untuk menyalakan cahaya. Cukup lama dia mengorek-ngorek ingatannya. Beberapa penggal mantra mulai muncul di kepala. Namun, dia ragu untuk mencobanya. Sejujurnya dia sedikit takut pada kemungkinan penyimpangan mantra. Bagaimana jika dia salah membaca? Tidak ada jalan lain. Bagaimanapun juga dia tidak mungkin berdiam diri di hutan gelap itu. Bagaimana jika ada binatang berbisa yang datang dan dia tidak bisa melihatnya? Tentu saja itu berbahaya. Akhirnya Victoria menguatkan tekadnya. Dia mengangkat tangannya ke depan lalu memejamkan mata dengan kusuk. Mulutnya mulai merapalkan mantra sesuai ingatannya. Setelah mantra dibaca, dia mengintip ke tangannya. Namun, tidak ada cahaya apapun yang muncul. Apa yang dia lihat hanyalah asap putih mengepul dari pohon yang berada tak jauh darinya. Bunyi desisan samar terdengar dari sana. Kening Victoria berkerut. Semakin lama suara desisan itu menjadi semakin keras. Kedua matanya langsung terbelalak. Tidak baik! Dia segera berlari menjauh. Tepat setelah itu, pohon yang berasap meledak dengan suara yang sangat keras. Bahkan tanah di sekitar ikut terguncang. Wajah Victoria berubah menjadi pucat. Keringat dingin turun di punggungnya. Tangannya pun sedikit gemetar. Ternyata salah merapalkan mantra bisa menjadi semengerikan itu. Untungnya yang meledak adalah pohon, bukan tubuhnya sendiri. Sial sekali! Gumamnya yang tidak tahu harus menangis atau tertawa. Pada saat itu, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Siapa yang datang? Victoria tidak yakin di mana saat ini dia berada. Namun, firasat mengatakan agar lebih waspada. Akhirnya dia memilih menghindar dengan bersembunyi di belakang pohon lain. Jika itu Julian, dia akan merasa sangat senang dan bersyukur. Namun jika bukan, setidaknya jangan biarkan makhluk jahat mendekatinya.